Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Kholisoh dari kelas 605 semester 7 Prodi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu dari matkul Manajemen Keuangan Internasional. Yang pertama, pada gambar di atas menjelaskan tentang siklus hidup produk internasional. Siklus hidup produk internasional adalah konsep yang menggambarkan tahapan dari suatu produk hingga layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh khalayak umum. Yang pertama, perusahaan akan menciptakan produk untuk memenuhi atau menyediakan kebutuhan di dalam negeri dari keunggulan yang dirasakan atas persaingan yang ada. Karena informasi tentang pasar dan persaingan lebih mudah tersedia di dalam negeri, maka perusahaan akan memantapkan produknya terlebih dahulu di dalam negeri. Yang kedua, kemudian setelah perusahaan memantapkan produknya di dalam negeri terlebih dahulu, perusahaan akan mengekspor produk untuk menyediakan atau memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. Seiring berjalannya waktu, perusahaan merasa satu-satunya cara untuk mempertahankan keunggulan atas persaingan di luar negeri, yaitu dengan mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Yang ketiga, mendirikan anak perusahaan di luar negeri untuk membangun kehadiran di negara asing dan untuk mengurangi biaya. Kemudian, persaingan pasar di luar negeri meningkat karena produsen lain menjadi lebih mengenal produk perusahaan. Perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk memperpanjang permintaan produknya. Salah satunya dengan membedakan produk, sehingga pesaing tidak dapat menduplikasi dengan tepat, supaya tidak terjadi penurunan terutama dari keunggulan kompetitifnya. Nomor 2, gambar di atas secara umum menjelaskan arus kas keluar yang terkait dengan bisnis internasional oleh induk Amerika Serikat digunakan untuk membayar impor, untuk mematuhi pengaturan internasionalnya, dan atau untuk mendukung pembentukan atau peluasan anak perusahaan asing pada saat yang sama. MNC menerima arus kas dalam bentuk pembayaran untuk ekspornya, biaya untuk layanan yang diberikan dalam pengaturan internasional, dan mengirimkan dana dari anak perusahaan asing. Diagram pertama pameran ini menggambarkan kasus MNC yang bergerak dalam bidang perdagangan internasional. Oleh karena itu, arus kas internasionalnya dihasilkan baik dari membayar pasokan impor atau dari menerima pembayaran sebagai ganti produk yang diekspornya. Diagram kedua menggambarkan MNC yang terlibat dalam beberapa pengaturan internasional yang dapat mencakup lisensi internasional, waralaba, atau usaha patungan. Setiap pengaturan tersebut mungkin memerlukan arus keluar dari MNC di luar negeri untuk menutupi, misalnya, biaya yang terkait dengan transfer teknologi atau pendanaan sebagai investasi dalam waralaba atau usaha patungan. Diagram ketiga menggambarkan kasus MNC yang terlibat dalam investasi asing langsung.
Jenis MNC ini memiliki satu atau lebih anak perusahaan asing. Ada juga arus kas dari anak perusahaan asing ke induk Amerika Serikat dalam bentuk pendapatan yang disetorkan dan biaya untuk layanan yang diberikan oleh induk. Semua aliran ini dapat diklasifikasikan sebagai dana yang disetorkan dari anak perusahaan asing. Gambar yang ketiga yaitu menyangkut direct intervention the Fed dan indirect intervention the Fed, yaitu gambar di atas menjelaskan bagaimana keterlibatan bank sentral atau the Fed dapat mengurangi inflasi. Bank sentral memiliki dua cara untuk mengurangi inflasi, yaitu intervensi langsung dan intervensi tidak langsung. Pada intervensi langsung, the Fed menggunakan cara dengan cadangan mata uang untuk membeli dolar sehingga mempengaruhi nilai dolar menjadi mata uang yang kuat, yang selanjutnya dapat mengurangi inflasi Amerika Serikat. Namun, apresiasi nilai tukar akan memberi dampak harga produk impor menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga sebelum terjadi apresiasi. Hal ini mengakibatkan permintaan terhadap barang impor akan semakin tinggi. Amerika Serikat mempertahankan harga rendah. Hal itu juga dapat meningkatkan pengangguran di dalam negeri. Pada investasi tidak langsung, peningkatan suku bunga dapat mengurangi inflasi Amerika Serikat, tidak hanya dengan meningkatkan nilai dolar, tetapi juga dengan menaikkan biaya pembiayaan. Biaya pembiayaan yang dimaksud yaitu biaya pembiayaan meliputi biaya bunga dan biaya lain yang berkaitan dalam meminjam uang untuk membangun atau membeli aset. Suku bunga Amerika Serikat yang lebih tinggi menghasilkan biaya pembiayaan yang lebih tinggi pula bagi perusahaan dan individu di Amerika Serikat, yang selanjutnya cenderung mengurangi jumlah pinjaman dan pengeluaran di Amerika Serikat. Dikarenakan inflasi terkadang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berlebihan. The Fed mungkin dapat mengurangi inflasi ketika mengurangi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 yaitu tentang kurva J-curve. Gambar di atas menjelaskan pada saat tertentu sekelompok eksportir dapat mengklaim bahwa mereka dianiaya dan melobi pemerintahannya. Untuk apa? Yaitu untuk melemahkan mata uang lokal. Akibatnya, dari pelemahan mata uang lokal tersebut, yaitu membuat ekspornya lebih murah bagi pembeli asing. Ketika euro menguat terhadap dolar, beberapa eksportir Eropa mengklaim bahwa mereka dirugikan karena produk denominasi euro mereka dihargai tinggi untuk konsumen Amerika Serikat yang harus merubah dolar mereka menjadi euro. Ketika euro melemah terhadap dolar, sebagian Amerika Serikat eksportir mengklaim
bahwa mereka diberi label yang merugikan karena produk berdominasi dolar mereka dihargai tinggi untuk konsumen Eropa yang harus merubah euro menjadi dolar. Selanjutnya yaitu nomor 5. Gambar di atas menjelaskan mengenai kesimpulan dari purchasing power parity atau disebut dengan paritas daya beli. Teori purchasing power parity ini dapat memulai dampak dari inflasi terhadap nilai tukar. Di dalam bagian tersebut dibagi menjadi 3 skenario, yaitu skenario pertama yaitu menjelaskan bahwa inflasi dalam negeri yang tinggi dapat mempengaruhi peningkatan harga barang yang akan berimbas kepada peningkatan nilai ekspor barang dalam negeri menjadi menurun, maka nilai tukar mata uang menjadi melemah. Skenario kedua yaitu menjelaskan tentang inflasi dalam negeri yang rendah sehingga harga barang di dalam negeri menjadi murah, membuat masyarakat merasa enggan untuk membeli barang dari luar negeri dan akibatnya nilai impor barang luar negeri menjadi menurun. Skenario yang ketiga menjelaskan bahwa jika inflasi di dalam negeri dan di luar negeri sama, maka tidak ada dampak dari inflasi terhadap kegiatan ekspor maupun impor, sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap kurs mata uang. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.